Kalau sahibul kurban memberikan tukang jagal daging bukan atas nama upah, tapi atas nama hadiah atau sodakoh, itu boleh, Pak. Boleh gitu. Nah, kenapa kok boleh, Pak? Endingnya kan podo-podo oleh itu, Pak. Itu sudah saya cek ya di beberapa kitab. Saya menemukan jawabannya di kitab Madzhab Syafi'i dan kitab Madzhab Hambali. Di kitab Madzhab Hambali itu di kitab Dalilul Thalib, Pak, yang ditulis oleh Syekh Mar'i Karmi. Di sana dikatakan sahibul kurban tidak boleh memberikan daging kepada jazar, tukang menyembelih, sebagai opah, tapi dilanjutkan, Pak, walahu i'ta'uhu shadaqatan aw hadiyatan, dan baginya boleh memberikan tukang jagal itu sodakoh atau hadiah. Kenapa? Li'annahu basyaraha, karena orang yang menyembelih itu berinteraksi dengan sahibul korban. Wong Al-Quran itu bilang al-qani. Al-qani itu apa? Orang yang diam di rumah tidak meminta, nggak tahu kalau jenengan korban, itu suruh ngasih. Apalagi ada orang yang tahu, berarti kan lebih berhak untuk dikasih. Tapi kalau mengatasnamakan hadiah, kalau mengatasnamakan upah, mohon maaf, itu tidak boleh. Ini mungkin bisa mirip loh, Pak. Tapi kalau kita salah transaksi atau salah sigoh, salah ucap, akadnya salah, itu konsekuensinya beda, Pak. Itu bisa dipahami ya? Sehingga dari sini, Pak, kita simpulkan ya, tugas dari panitia korban adalah membantu sahibul korban. Fungsi panitia korban untuk memudahkan penyelenggaraan korban. Ketiga, panitia tidak boleh mengambil upah penyembelian dari hewan korban itu. Misalnya panitia kijate panitia kulit, nggak boleh gitu. Jatah atau upah ya, Pak. Tapi panitia boleh membebankan kepada sahibul kurban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Misalnya ketika orang mau korban itu kambing plus dana operasional 50.000, itu boleh, Pak. 50.000 itu halal bagi panitia. Atau misalnya masjid sudah menganggarkan dana untuk alokasi penyelenggaraan panitia korban, itu boleh. Sehingga, Pak, panitia korban secara kelembagaan itu tidak berhak mendapatkan upah dari korban apapun bentuknya itu. Secara kelembagaan tidak boleh, tidak boleh mendapatkan apapun sebagai upah, baik kulit, daging, apalagi, Pak, tadi misalnya kepalanya, kakinya, ini haknya panitia semuanya secara kelembagaan. Atau misalnya siapa yang ada korban 10 ekor kambing, yang satu untuk panitia gitu. Berarti yang 9 dibagikan umum, yang satu panitia. Itu tidak boleh secara kelembagaan itu. Tapi kalau panitia mensyaratkan setiap hewan korban ada dana operasional 50.000, jenengan 50.000 ngumpul jadi uang banyak, jenengan gaji panitianya, boleh atau enggak, Pak? Boleh. Kenapa? Sumbernya bukan dari korban gitu. Tapi, Pak, yang perlu diperhatikan, kalau panitia secara individu atau personal itu boleh menerima bagian daging korban, tapi tidak ada hubungannya dengan kompensasi jasa. Ini penting loh, Pak. Salah sedikit haram. Ya kan, kalau misalnya ini kan, tapi rata-rata, Pak,
Di masyarakat itu yang memahami jatahnya atau bagiannya panitia secara individu itu tetap dihubungkan dengan jerih payah panitia. Padahal tadi kepanitiaan korban tidak sama dengan kepanitiaan zakat mal. Kalau zakat mal jenengan ngumpulin zakat itu punya bagian dan termasuk asnaf Thamaniyah, asnaf 8, 1/8-nya 12,5% itu secara kelembagaan kayak lazismu itu boleh, itu legal itu. Tapi kalau kematian korban nggak boleh, Pak. Termasuk zakat fitrah. Tapi individunya boleh, Pak. Orang yang terlibat di panitia dapat bagian. Contohnya misalnya jenengan di KK dapatkan data KK. Ya. Kemudian karena panitia biasanya dapat lagi, Pak, ya. 2. Kenapa? Ya terserah sedikit atau banyak sama saja, Pak. Kemudian panitia secara personal kan dapat bagian. Itu boleh, Pak, tapi ketika ini dengerin ya, ketika itu disebut sebagai opah nggak boleh. Gitu, nggak boleh, Pak. Ya, hadiah atau tadi yes pokoknya bagian sebagaimana yang lainnya itu. Soalnya di tempat yang lain panitia itu dapat jatah, Pak. Secara kelembagaan dia ngumpulin daging. Setelah itu disate-sate sendiri. Itu sebaiknya dihindari ya. Nanti kalau disate-sate sendiri itu kan eksklusif. Panitia mengira jerih payah yang ia lakukan itu membolehkan tadi mengambil daging secara kelembagaan untuk dimakan-makan itu.